Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 semester 2. Pada pagi hari ini pelajaran kita sampai pada tema 7 dengan tema benda kesayangan. Seperti biasanya, sebelum kita mulai, lebih baik kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah. Kita lanjutkan anak-anak ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini: 1. Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Yang kedua, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasan sendiri. Ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Subpokok bahasan yang pertama pada pelajaran Bahasa Indonesia kali ini yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada paragraf. Dalam pembahasan ini diantaranya nanti yang akan Bu Sun terangkan yaitu mengenai apakah yang dimaksud dengan konsep, apakah yang dimaksud dengan teks non-fiksi, kemudian bagaimana cara menggali informasi dari teks non-fiksi, kemudian bagaimana cara mengetahui konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Ini nanti yang akan kita bahas. Baiklah, akan Bu Sun bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian konsep. Konsep adalah sesuatu yang harus dipahami. Konsep merupakan sesuatu yang menggambarkan objek dengan tujuan untuk mengklasifikasi suatu kelompok menjadi suatu gagasan atau peristiwa. Ini pengertian konsep. Kemudian pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Ini teks non-fiksi, yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Contohnya, esai, jurnal sejarah, jurnal ilmiah, skripsi, artikel, biografi, serta karya sastra. Ini yang termasuk di dalam bentuk teks-teks non-fiksi. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi di dalam teks tersebut. Bagaimana cara menggalinya? Untuk menggali informasi teks non-fiksi, kita perlu membaca teks dengan seksama. Sekarang, apa ciri-ciri teks non-fiksi? Ciri-cirinya yang pertama, ditulis dengan tidak menggunakan gaya bahasa. Yang kedua, sifat katanya denotatif atau dengan makna yang sebenarnya. Yang ketiga, berbentuk karangan ilmiah. Yang keempat, ditulis berdasarkan pengamatan atau penelitian. Ini ciri-ciri teks non-fiksi. Jadi kalian nanti kalau menemukan sebuah teks dengan ciri-ciri tersebut, maka termasuk ke dalam teks non-fiksi. Oke, lanjut. Sekarang menggali informasi di dalam teks non-fiksi. Bagaimana cara menggali informasinya? Tadi disebutkan untuk menggali informasi harus dibaca dulu teks itu dengan seksama. Per kalimat itu dibaca dengan seksama. Kemudian dicari informasi-informasi apa yang ada di dalamnya. Ini Bu Sun sajikan satu paragraf yang nanti akan Bu Sun bacakan. Nanti akan ketemu informasi apa saja di dalam paragraf tersebut. Kita baca ya.
Permainan egrang merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia. Egrang terbuat dari bambu yang dipotong sama panjang dan diberi pijakan pada ketinggian tertentu. Setiap egrang tingginya boleh bervariasi. Selain untuk bermain, egrang biasanya digunakan sebagai permainan dalam perlombaan atau kompetisi. Cara bermainnya yaitu peserta harus berjalan dengan jarak yang ditentukan menggunakan egrang. Peserta pertama yang tiba di garis finish menjadi juara permainan egrang. Nah, setelah Bu Sun bacakan, kira-kira apa deh informasi yang ditemukan? Nih, setelah membaca paragraf tersebut, informasi yang didapatkan sebagai berikut. 1. Egrang merupakan permainan tradisional. Yang kedua, bahan pembuat egrang yaitu bambu. Yang ketiga, egrang dibuat dengan cara memotong bambu sama panjang dengan tinggi yang bervariasi dan diberi pijakan. Yang keempat, egrang dimainkan dalam perlombaan. Yang kelima, dalam lomba, peserta harus berjalan dengan jarak yang ditentukan menggunakan egrang. Juara dalam permainan egrang yaitu peserta pertama yang tiba di garis finish. Ini informasi yang didapat dari sebuah paragraf tadi. Ada 6 informasi. Nah, berdasarkan ke-6 informasi yang didapat tadi, maka akan ditemukan 6 konsep, yaitu egrang merupakan permainan tradisional. Tadi sudah menjadi informasi yang pertama. Konsep yang kedua, bahan pembuat egrang, ya. Yang ketiga, cara membuat egrang. Yang keempat, manfaat egrang. Yang kelima, cara bermain egrang dalam lomba. Yang keenam, juara perlombaan egrang. Ini nomornya 4 double D ya, ini belum dirubah. Harusnya ini nomor 5, ini nomor 6. Jadi ditemukan 6 konsep. Nah, bisa dimengerti Dek ya? Insya Allah. Nah, dari yang Bu Sun terangkan, mulai dari pengertian konsep, pengertian teks non-fiksi, kemudian bagaimana cara menggali atau mencari informasi di dalam teks non-fiksi tadi, sudah Bu Sun jelaskan. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Nah, untuk mencoba apakah kalian bisa atau belum, coba kerjakan kuis halaman 100 pada buku paket kalian. Nah, dikerjakan, dicoba dulu apakah sudah paham ya. Nanti kalau belum paham, dibaca lagi bukunya. Oke, terima kasih. Sampai di sini pembelajaran subpokok bahasan yang pertama. Nanti akan Bu Sun lanjutkan pada video yang kedua, akan membahas subpokok bahasan yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.